Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari 84. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang diceritakan turun-temurun oleh nenek moyang kami. Kami akan menjadikannya sebuah kreator kreatif dalam sebuah konten. Sebelum saya melanjutkan ceritanya, saya akan menjelaskan karakter-karakter yang akan disebutkan dalam cerita nanti. Yang pertama adalah Lajana. Lajana merupakan seorang pemuda yang malas dan licik. Sedangkan Puang merupakan sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang dan memiliki peran penting dalam sebuah wilayah, atau bisa disebut sebagai tetua adat. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung sebut saja Kampung X, hiduplah seorang pemuda bernama Lajana. Lajana merupakan pemuda yang paling malas. Kerjanya cuma bermain bersama anak kecil. Suatu ketika di pagi hari, Puang ingin menghadiri sebuah acara adat di sebuah kampung, sebut saja Kampung Z. Pagi itu begitu sibuk karena musim padi. Masyarakat Kampung X beramai-ramai menanam padi yang mengakibatkan Puang tidak menemukan seorang pun dalam Kampung X yang akan menemani Puang menghadiri acara adat tersebut. Karena Puang memiliki sebuah jabatan yang penting yang mengharuskan dia harus hadir dalam acara adat tersebut. Tidak jauh berjalan dari rumah Puang melihat sebuah pemuda yang sedang bermain bersama anak. Dalam hati Puang mengatakan, itulah Jana. Sepertinya kalau masalah makan, pasti dia mau ikut. Saya panggil aja. Hei Lajana, kamu sedang apa? Lajana membalasnya dengan nada sopan. Iya Puang, ini lagi main sama anak-anak. Sudah besar kok masih main sama anak-anak. Kamu gimana sih Lajana? Iya Puang, tapi kan tidak ada juga yang mau kerjain, makanya aku main sama anak-anak. Lagian seru juga kok Puang. Oh iya Lajana, kamu mau nggak temanin aku ke Kampung Z? Ngapain Puang? Ini ada acara di Kampung Z, acara adat. Kamu mau ikut nggak? Wah, kalau Puang yang suruh, mana mungkin saya menolak. Saya ikut Puang. Ya sudah, ayo. Kau mandi dulu atau gimana? Nggak usah Puang, gini aja kau sudah cukup. Ya sudah, ayo kita berangkat. Iya Puang. Puang tidak merasa kesepian lagi dalam perjalanan karena Puang ditemani oleh Lajana. Perlu kita ketahui bahwa pada zaman dahulu alat modern seperti motor, mobil belum ada, sehingga untuk bepergian ke sebuah kampung hanya mengandalkan jalan kaki ataupun naik kuda. Karena posisi Kampung X dan Kampung Z tidak terlalu jauh, sehingga Puang akan menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, Puang melihat seekor sapi yang sedang diikat di pinggir jalan. Dalam hati Puang mengatakan seperti ini, aku jailin Lajana. Hei Lajana. Iya Puang, lihat sapi itu Lajana. Oh, kenapa Puang? Lihat bokonya Lajana, sepertinya enak sekali dijilat. Masa sih Puang? Iya, kalau nggak percaya coba aja. Enggak, nanti kalau sudah Puang ketawain aku. Enggak Lajana, enggak bakalan. Nah, jilat aja Lajana. Enggak kok, saya tidak akan ceritain ke orang-orang. Enggak Puang,
Atau gini aja Lajana, kamu jilat dulu, habis kamu saya, gimana? Wah, kalau begitu kan saya mau puang. Ya sudah, kamu duluan Lajana, baru saya. Oke puang. Kemudian Lajana berjalan mendekati sapi itu. Belum sampai di sapi itu, Lajana putar balik. Enggak puang karena menurut cerita yang saya dengar puang, kalau sampai puang memakan sisa kita, akan haram hukumnya kita untuk hidup. Jadi saya tidak mau seperti itu puang. Saya tidak ingin dilaknat di hari kemudian puang. Masa segitu Lajana? Iya puang, begitu. Dosa bagi saya puang, ketika sisa saya kita makan puang. Jadi saya tidak mau puang. Oh, ya sudah aja kalau gitu Lajana. Saya yang dulu jilat, habis saya kamu. Wah, kalau begitu puang bisa. Saya mau puang. Habis puang saya. Oke ya Lajana, saya jilat dulu, habis saya kamu. Siap puang. Kemudian puang mendekati sapi itu dan kemudian menjilat bokong si sapi tersebut. Nah, saya sudah selesai Lajana. Sekarang giliran kamu Lajana. Oke puang. Kemudian Lajana kembali mendekati sapi tersebut. Belum sampai ke sapi tersebut, Lajana putar balik kembali. Astaga puang, baru ingat puang, dosa yang paling besar di muka bumi ini adalah memakan sisa-sisa puang. Jadi hari ini saya ikhlas mati jika puang menyuruh saya untuk menjilat bokong sapi tersebut. Saya tidak akan mau puang. Saya rela mati di sini puang. Kalau puang memotong leher saya silahkan puang. Saya sudah rela mati. Asalkan jangan sampai saya mendapatkan dosa yang paling besar. Saya tidak mau dilaknat di hari kemudian puang. Jadi saya rela mati di sini. Saya ikhlas mati di sini puang, dibunuh puang daripada saya memakan sisa-sisa puang. Jadi terserah dari puang lah. Saya pasrah diri, semua tergantung dari puang. Jadi sebelumnya saya minta maaf sekali puang, saya tidak bisa sama sekali. Masa gitu sih Lajana? Kamu dengar dari mana? Ini kan sudah lumrah diceritakan masyarakat puang. Saya minta maaf sekali, saya tidak ingin memakan sisa-sisa puang. Jadi kalau puang keberatan akan hal itu, saya rela hari ini, detik ini, menit ini kepala saya dipotong puang. Kalau memang saya harus menjilat bokong sapi tersebut, tergantung dari puang lah. Semua terserah dari puang, karena saya begitu menghormati puang. Wah, kamu curang sekali Lajana. Enggak puang, memang sangat dosa puang. Terserah puang aja lah, gimana baiknya bagi puang. Tapi untuk saya pribadi, seumur hidup saya tidak akan memakan sisa-sisa puang, karena itu adalah dosa yang paling besar puang. Ya sudah, kalau begitu gini aja Lajana. Saya tidak akan membunuh kamu hari ini, tapi dengan satu catatan. Kamu jangan sampai menyebarkan cerita ini kepada siapapun. Siap puang? Kalau sampai kamu menceritakan ini kepada orang atau masyarakat, saya akan memotong leher kamu. Siap puang? Ingat itu ya Lajana. Iya puang, saya adalah orang yang sangat menepati janji puang. Saya akan menjaga rahasia ini puang. Saya tidak akan menceritakan kepada siapapun atas kejadian pada hari ini. Kamu janji ya Lajana? Iya puang. Sedangkan dalam hati Lajana mengatakan seperti ini. Rasain itu puang, Lajana kamu dibodoh-bodoh.
Setelah hari yang pahit bagi Puang, mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka ke kampung Set. Setelah sampai di kampung Set, Puang dipersilakan naik ke atas rumah, sedangkan Lajana cuma dibawa rumah. Puang dijamu dengan baik. Kopi, teh, susu, kue, semuanya lengkap. Sedangkan Lajana cuma air putih dan kue satu. Sehingga dalam hati Lajana mengatakan seperti ini, wah, tidak cocok ini. Puang di atas rumah disediakan pasti banyak kuenya, sedangkan saya cuma satu. Airnya pun air putih. Tidak cocok. Kemudian Lajana memikirkan sebuah ide. Gimana ya caranya supaya saya dapat kue banyak? Dan akhirnya Lajana mendapatkan sebuah ide. Dengan suara lantang, Lajana berteriak, "Hai seluruh masyarakat, berkumpullah ke sini. Ada sebuah cerita yang ingin aku sampaikan. Hai semua orang yang ada di sini, silakanlah berkumpul. Ada sebuah kejadian yang ingin aku ceritakan." Puang di atas rumah mendengar teriakan Lajana. Dengan hati yang gelisah, Puang mengatakan, "Hei kalian semua, kasih semua Lajana kue ini. Kasih dia kopi, kasih dia teh, kasih semua Lajana bagianku. Saya tidak makan kue seperti ini, jadi tolong kasih Lajana yang semua." Kemudian kue, kopi, semuanya dikasih Lajana. Lajana merupakan orang yang rakus. Satu piring kue tidak cukup baginya. Semua bagian Puang dikasih ke Lajana. Semua orang heran, kok Puang kayak gitu ya? Sedangkan Lajana menang banyak. Seiring berjalannya waktu, di hari itu tiba masanya untuk makan. Lajana cuma diberikan sebuah kantung yang berisikan nasi, sedangkan Puang dijamu dengan baik. Makanan yang ada di depan Puang sangat banyak, sedangkan Lajana cuma bermodalkan kantung nasi dan lauk seadanya. Lajana kemudian memakan bagiannya, namun Lajana masih merasa kurang dengan bagiannya itu, sehingga Lajana kemudian berteriak lagi, "Hei seluruh masyarakat yang ada di sini, berkumpullah. Ada sebuah kabar yang akan aku ceritakan. Hei semua masyarakat yang ada di sini, berkumpullah. Ada sebuah cerita yang ingin aku sampaikan." Lagi-lagi dengan hati yang gelisah, Puang mengatakan, "Kasih semua Lajana bagianku. Hari ini memang saya tidak mau makan. Kasih semua Lajana makananku. Hari ini pantangan bagi saya untuk makan. Jadi bagianku kasih semua Lajana." Lajana tersenyum manis melihat makanan yang ada di depannya. Wow, apakah begini ketika kita dikatakan Tuhan, makanan seperti ini saya disediakan? Aduh, harusnya saya jadi Puang. Kenapa tidak saya yang jadi Puang? Sekali ya kehidupan jadi Puang. Kemudian Lajana menghabiskan seluruh makanan yang ada di depannya. Sungguh kenyang Lajana pada hari ini. Acara adat sudah selesai. Sekarang Puang bersiap-siap untuk pulang bersama Lajana. Karena Puang pada hari itu tidak makan apapun, sehingga masyarakat kampung Z memberinya bekal berupa daging sapi, daging kerbau. Saat masyarakat memberikan daging kepada Puang, Lajana tersenyum manis menatap Puang dengan senyuman sinis. Puang menatap tajam senyuman sinis sang Lajana sambil berkata, "Kasih semua Lajana daging ini. Di rumah saya masih banyak sekali daging. Jika saya membawa, tentunya akan busuk saja. Karena persiapan saya masih banyak sekali. Jadi kasih semua Lajana."
Lajana menerimanya dengan lapang dada dan sangat bersyukur karena untuk pertama kalinya dia mendapatkan daging sebanyak ini, dan dagingnya pun segar-segar. Dalam hati Lajana berkata, untung tadi aku ikut waktu dipanggil uang. Andaikan tidak, pasti saya tidak akan dapat daging seperti ini. Di perjalanan pulang ke rumah, Puang hanya bisa terdiam dan memasang muka marah. Sedangkan Lajana asik berjalan di belakang Puang sekitaran 5 meter sambil membawa daging yang diberikan tadi. Waktu terus berjalan, sedangkan Puang masih terdiam memikirkan cara bagaimana Puang membalas perilaku sang Lajana. Akhirnya sang Puang mengutus seseorang untuk mengundang seluruh warga di kampung X untuk melakukan musyawarah. Nah, di zaman dahulu, walaupun tidak ada pemerintahan, yang ada hanyalah Puang, tapi tentunya dalam pengambilan keputusan tentunya tidak lepas dari musyawarah, seperti yang dilakukan oleh Puang. Lanjut cerita, sekitar jam 10 malam, semua warga sudah berkumpul untuk menghadiri panggilan sang Puang. Masyarakat setempat pusing kenapa Puang memanggil seluruh masyarakat yang ada di kampung X untuk melakukan sebuah musyawarah. Karena menurut warga, selama ini suasana di kampung berjalan aman-aman saja. Setelah dimulainya sebuah musyawarah, kemudian Puang melemparkan sebuah masalah yang ingin dibahas pada malam itu, yaitu tentang Lajana. Puang menceritakan semua kejadian-kejadian dan perilaku sang Lajana di kampung Z. Bagaimana Lajana mempermalukan seorang Puang di hadapan warga. Mendengar cerita dari Puang, tentunya warga sangat marah dan murka kepada sang Lajana. Selain murka, tentunya ada juga warga yang empati terhadap Lajana. Setelah Puang menceritakan perilaku sang Lajana, Puang kemudian melanjutkan dengan melemparkan sebuah pernyataan penyelesaian terhadap masalah si Lajana ini. Saya ingin bunuh Lajana. Menurut kalian gimana? Kata Puang. Tentunya warga sangat kaget dengan kata yang diucapkan sang Puang ini. Kemudian para tamu undangan berbisik-bisik dan membicarakan tentang perkataan sang Puang tadi. Banyak yang setuju, tapi banyak juga yang tidak. Kemudian Puang melanjutkan pembicaraannya dengan suara yang lantang. Lajana telah mempermalukan saya. Bagaimana mungkin Lajana masih hidup di muka bumi ini? Dan bagaimana mungkin Lajana hidup di wilayah saya sendiri? Wilayah yang kita hormati, yang menjunjung tinggi adat istiadat dan tata krama dalam bermasyarakat. Bagaimana mungkin seorang seperti Lajana yang telah mempermalukan saya dan tentunya mempermalukan kalian semua masih dibiarkan hidup di kampung kita ini? Kita harus lenyap ke Lajana. Bagaimana menurut kalian? Tentunya para tamu undangan masih dengan suasana kebingungan, karena mereka tahu seperti apa Lajana itu. Walaupun banyak yang membencinya, tentu juga ada yang menyukainya. Kemudian Puang melanjutkan lagi pembicaraannya. Jika kalian semua hanya diam, maka saya akan pastikan bahwa Lajana akan saya bunuh. Lajana pasti akan saya penggal kepalanya. Besok jam 6. Jika di antara kalian ada yang gak setuju, maka kalian juga akan dipenggal kepalanya. Itu keputusan terakhir saya. Kemudian ada seorang warga yang berkata, ya, Lajana harus mati. Dia telah mempermalukan orang yang paling kita hormati di kampung kita ini. Orang yang kita junjung tinggi harkat dan martabatnya. Bagaimana mungkin seorang Lajana yang derajatnya sangat rendah
memperlakukan seorang puang seperti ini. Saya sepakat dengan puang. Akhirnya para warga sepakat dengan keputusan sang puang. Maka Lajana akan dieksekusi jam 6. Sebelum saya lanjut, pada saat puang mengutus seseorang mengundang seluruh warga di kampung X, puang sudah memberitahukan kepada utusannya untuk tidak mengundang orang tua sang Lajana. Lanjut cerita. Perlu kita ketahui bahwa karakter Lajana ini sangatlah antusias ketika ada orang berkumpul, karena dalam pikirannya ketika ada orang kumpul pasti acara makan. Dan sepintar apapun puang menyembunyikan sebuah pertemuan, pasti Lajana akan mengetahuinya. Karena setiap malam dia berpatroli mencari di mana orang kumpul. Karena kalau biasanya ada orang kumpul pasti ada kopi dan makanannya. Ternyata Lajana mendengar apa yang diucapkan oleh puang. Lajana sangat takut karena dia telah mengetahui bahwa puang akan membunuh dirinya besok jam 6. Lajana sangat panik pada malam hari itu. Apakah hidup saya besok akan berakhir ya Tuhan? Bagaimana dengan orang tua saya? Pasti dia akan menangis, pasti dia akan sedih. Bagaimana mungkin puang mengambil keputusan seperti itu? Apakah apa yang saya lakukan tadi siang sangat mempermalukan si puang? Saya juga tidak terpikiran. Bagaimana ya? Kalau puang yang berkata seperti itu pasti akan dilaksanakan. Ya Tuhan, bagaimana ini? Apa yang harus terbuat supaya puang membatalkan rencananya ini? Seperempat malam, Lajana hanya memikirkan cara bagaimana dia meluluskan diri dari eksekusi sang puang. Sekitar jam 4 subuh, Lajana kemudian bergegas mencari pohon nangka untuk mengambil getah nangka. Sekitar 100 buah pohon nangka diambil, dan getah yang dia dapat pun lumayan banyak. Kemudian getah itu dia tempelkan di seluruh tubuh Lajana. Setelah getah sudah melengket semua di badan Lajana, kemudian Lajana menggelingkan tubuhnya di semak belukar guna menempelkan semua bunga-bunga dari semak belukar ini. Setelah Lajana selesai menggelingkan tubuhnya di semak belukar, tubuh Lajana hanyalah terlihat putih, dan bahkan dari dekat pun kita tidak mengenali bahwa dia adalah Lajana. Kemudian Lajana melanjutkan perjalanannya ke pohon di kampung X yang sangat dianggap keramat. Salah satu pohon di kampung X yang paling tinggi. Selain tinggi, dia juga memiliki cerita mistis. Pohon ini disebut Lamba oleh masyarakat sekitar. Lajana kemudian memanjat pohon Lamba ini sampai ke pucuknya dan paling tertinggi. Setelah Lajana sampai di puncak, dia bisa melihat seluruh rumah-rumah yang ada di kampung X. Sekitaran jam 5:30, Lajana sudah sampai di puncak pohon Lamba. Orang di kampung X hanya 1-2 orang yang sudah bangun, sedangkan puang belum bangun. Kemudian Lajana berteriak, "Siapapun yang bunuh Lajana di kampung ini, maka haram hukumnya untuk dia hidup. Siapapun yang membunuh Lajana, saya akan membalasnya dengan cara yang sangat kejam. Hai semua masyarakat yang ada di kampung X, dengarkanlah apa yang ingin saya sampaikan. Siapapun yang bunuh Lajana, maka haram hukumnya untuk hidup. Siapapun yang bunuh Lajana, maka saya akan membalasnya dengan cara yang lebih kejam. Hai seluruh masyarakat yang ada di kampung X, saya adalah utusan dari Tuhan. Jika ada yang ingin membunuh Lajana
atau sedang merencanakan membunuh Lajana, maka saya akan membalasnya dengan cara yang lebih kejam lagi. Saya akan menindakannya di dunia ini, dan saya akan mengharamkannya untuk hidup di muka bumi ini. Kemudian para warga terbangun dan berkerumun melihat sesosok warna putih yang berada di puncak pohon lamba yang dianggap keramat itu. Apa itu? Apa itu? Kenapa ada warna putih di atas pohon lamba itu? Apakah itu Tuhan? Apakah itu dewa? Siapa itu? Cepat panggil Puang, cepat panggil Puang. Kemudian Puang datang menghadiri kerumunan para warga. Lajana kemudian berteriak lagi, "Hei seluruh masyarakat yang ada di kampung X, siapapun yang ingin membunuh Lajana, maka saya akan mengharamkannya untuk hidup di muka bumi ini. Saya akan membalasnya dengan cara yang lebih kejam lagi. Saya adalah utusan dari Tuhan untuk menyampaikan pesan dan berita ini kepada seluruh warga yang ada di kampung ini. Sekalipun dia Puang atau apakah itu, saya akan melakukannya. Saya akan mengharamkannya untuk hidup di muka bumi ini. Tuhan mengharamkannya untuk hidup di muka bumi ini." Dengan rasa kaget dan rasa takut, Puang menatap sosok putih yang berada di puncak pohon, walaupun dia tidak tahu bahwa ternyata itu adalah Lajana. Sesosok putih yang berada di atas pohon lamba terus mengulangi perkataannya tentang Lajana. Kemudian warga berkata, "Oh Puang, apakah itu Puang? Siapa yang di atas pohon itu? Apakah itu dewa? Apakah itu Tuhan?" Puang kemudian berkata, "Hai seluruh warga yang ada di sini, sesungguhnya apa yang kita lihat di atas puncak pohon lamba yang selama ini kita anggap keramat, dan selama ini kita mempercayai bahwa sesungguhnya pesan-pesan akan tersampaikan melalui pohon ini. Nah, sekarang kita sudah mendengarkan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada kita semua. Hampir saja kita melakukan sebuah kesalahan, yaitu membunuh Lajana. Hentikan pembunuhan tentang Lajana. Sesungguhnya Tuhan telah marah sama kita. Sesungguhnya Tuhan telah mengancam saya dan seluruh warga yang ada di kampung ini jika sampai Lajana kita bunuh. Maka saya sebagai Puang memaafkan semua kesalahan Lajana yang telah dia lakukan kepada saya, dan saya akan menghentikan pembunuhan tentang Lajana. Karena sesungguhnya kita telah diberi tanda-tanda dari Tuhan bahwa Lajana adalah sosok yang penting. Jangan sampai kita membunuhnya." Kemudian para warga dan Puang juga berteriak, "Jika memang sosok putih ini adalah sebuah pembawa pesan, maka kami tidak akan membunuh Lajana. Dan hari ini pun kami akan memaafkan Lajana. Kami akan menghentikan eksekusi Lajana." Di atas puncak pohon lamba, Lajana tersenyum manis mendengar suara teriakan dari para warga dan Puang. "Akhirnya saya selamat. Untung saja warga-warga di sini memang bodoh." Akhir cerita, akhirnya Lajana terbebas dari eksekusi yang direncanakan oleh Puang, dan kemudian melanjutkan kehidupannya seperti hari-hari yang sebelumnya. Sampai di sini dulu cerita kami. Nantikan cerita-cerita selanjutnya. Sebelum saya menutupnya, sesungguhnya cerita yang saya ceritakan ini hanyalah sebuah cerita yang diceritakan turun-temurun oleh nenek moyang kami untuk pengantar tidur ketika kami masih kecil. Dan tentunya budaya-budaya seperti ini harus senantiasa kita lestarikan. Jangan sampai termakan oleh
usia dan terlupakan begitu saja. Salam Lestari 84. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.